Dalam dunia hobi burung, kedatangan newcomer atau pendatang baru akan membawa semangat baru, selain berimbas akan adanya transaksi yang meningkat. Dunia hobi burung di masa pandemi sebenarnya peluangnya cukup baik untuk ditekuni, bahkan kian terbuka lebar marketnya. Sehingga tak usah khawatir jika Anda masuk di dalamnya, akan banyak kawan yang bisa mengurai dalam kegiatan hobi tersebut. Satu di antara pendatang baru di dunia hobi anggungan burung puter pelung adalah Mas Endang Tonari. Tinggal di Medungan, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Dia merupakan pendatang baru dari kaula muda yang ikut nimbrung meramaikan jagat anggungan dan lombanya. Terlihat di farmnya, Mas Tonari yang sebelumnya berkarya sebagai fotografer, di masa pandemi terpantau banyak mengembangkan burung-burung anggungan hingga puluhan ekor jumlahnya. Yang menarik perhatian bagi insan media, meski sebagai pemula dirinya dalam berinvestasi sudah terbilang besar hingga tembus di angka 70 juta untuk belanja induk-induk dan pembuatan kandang beserta piranti lainnya. Kepada awak media ini Sabtu 25 Juli 2020 menjelaskan, "Saya sebelumnya sebagai fotografer lintas provinsi, namun saat memasuki pandemi bulan Maret lalu kegiatan tersebut lockdown total hingga mencari peluang yang saat ini berlabuh di hobi burung anggungan." Ditambahkan oleh Mas Ton di rumah sekaligus markasnya, "Memang saya lagi konsen di burung puter pelung, perkutut, dan derkuku. Sementara untuk burung puter sudah ada 20 induk burung yang menetas dan mengeluarkan biyik, sedang yang lain masih pada mengerami. Awal pandemi saya nganggur, kemudian mencoba breeding puter dan hasilnya selain menjadi peternak itu sangat menantang, ternyata cocok sehingga melesat mengembangkan puter, selain juga dilirik karena bisa mengembangkan yang tidak bisa dianggap sulit. Tentu dalam mengembangkan ini saya pilih Praterah yang juara, sementara materi induk di farm dari ragam ring dari wilayah sekitar Yogyakarta. Harapannya menghasilkan produk-produk yang berkualitas seperti senior dan menembus pasar yang masih terbuka tersebut. Hobi itu menghasilkan, oleh sebab itu seiring dalam mengembangkan perlu pengetahuan dan belajar dari teman-teman yang lain yang sudah berhasil. Beternak juga membuat karya seperti dalam fotografi yang bisa menghasilkan sebuah karya." Nah, para pemirsa, seperti apa kegiatannya Mas Endang Tonari? Mari kita simak liputan yang satu ini. Semoga Anda sebagai calon penghobi atau rekan Mas Tonari bisa terinspirasi. Semoga bermanfaat. Jika Anda ingin tahu tentang seluk-beluk hobi burung, maka bisa buka website resmi majalahburungpas.com atau klik channel YouTube media Majalah Burung Pas sejak sekarang. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih atas kunjungannya dan Deku Mania. Deku terus. Wow.
konsennya diputar pelung dulu gitu. Ada 20 indukan produksi. Nah ini buat sebenarnya buat misi pandemi, di masa pandemi ini kebanyakan nganggur ya, jadi awal-awalnya memang coba-coba mau breeding, terus saya coba-coba breeding putar ini, ternyata menarik sekali dan sudah senang di kuku saya. Akhirnya ya pilih putar ini dan mudah untuk diternak ya. Sebagai pemula saya rasa cocok sekali nih untuk milih putar ini karena mudah diternak ini. Karena memang saya di fotografi, tapi karena lagi sepi, kemudian banyak aktivitas di rumah sih ya, di rumah. Jadi saya pilih untuk beternak ini, untuk mengisi waktu senggang saya. Dan ini memang hobi saya sih, hobi saya untuk beternak. Dari dulu memang hobi beternak dan memilih putar pelung ini yang ya pilihan dari berbagai peternak ada sih, dari Plang, Tresno, SMD. Yang jelas saya pilih induan-induan yang memang terahnya terah juara, karena memang yang harapan saya adalah menghasilkan anak-anak yang bagus dan terahnya terah memang juara gitu. Harapannya ya saya bisa maju sama seperti teman-teman yang sudah senior dan bisa menghasilkan produk-produk yang bagus anak-anak ini. Sebenarnya hobi beternak ini sangat mengasihkan karena kalau di fotografi itu kan menghasilkan karya dengan cara memotret, tapi kalau ini adalah menyilangkan antara produk indukan dari misalkan ring Fla dengan ring Tresno atau SMD atau Pak Sudarlin SDN itu. Jadi kita paduin, kemudian kita pelajari induannya, jantannya suaranya mungkin panjang, ngelik atau apa, terus kemudian betinanya dengan kuak yang tebal. Harapan kita adalah komplit. Jadi ya ini beternak ini juga sebuah penghasil karya gitu loh. Kalau anak-anaknya bagus ya itu hasil karya peternak itu gitu. Dan sama aja seperti fotografi membuat sebuah karya. Menurut saya ini juga sangat mengasihkan untuk ditekuni hobi beternak ini. Mungkin ya bisa, tapi saya pelan-pelan karena saya memang pemula. Tujuan saya adalah ya mengisi waktu kosong dan memang hobi ini termasuk hobi, dan harapannya ya memang menghasilkan burung-burung yang kualitas bagus. Syukur dapat bisa menilai prestasi di kancah lomba-lomba ini. Awal sih kita produksi dulu ya, yang 20 induan ini saya targetnya adalah menghasilkan produk dulu, kemudian sambil jalan kita menyeleksi produk-produk tersebut, mana yang memang bagus dan mana memang yang tidak bagus. Ya harapan saya yang bagus ini kita kalau memang ini ternak lagi sama kita atau memang ada peminat untuk dijual ya kenapa enggak gitu. Karena memang ya pelan-pelan tapi semoga kita dapat ada hasil yang bagus. Karena saya memilih P4SI karena udah berbadan hukum ya. Itu alasan saya, karena memang sebuah organisasi, sebuah komunitas kalau udah ada badan hukumnya sangat enak dan memang kita juga dilindungi. Pertama itu, yang kedua ya memang terdaftar. Syarat kalau menurut saya sih main aman aja memang ya harus terdaftar di Kemenkumham itu. Itu ya alasan saya memilih P4SI. Saya kebetulan sama di travel juga ada namanya Airton, jadi namanya sama Airton Bird Farm gitu. Itu memang lahirnya ya di masa pandemi ini. Semoga menghasilkan bagus, hasil produknya bagus. Bulan Maret 2020 ini lahir Bird Farm saya, langsung didaftarin ke P4SI.